Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait updatean ZBD ya teman-teman. Karena banyak banget yang komen di video sebelumnya dan nge-request agar Mimin ngebahas terkait updateannya ini. Nah, bagi kalian yang mungkin sebelumnya itu fokus ngegarap garapan penghasil Bitcoin yang sudah Mimin share ya, mungkin kalian bakalan kecewa dengar updateannya gitu ya. Jadi di sini per tanggal 11 Maret ya, di sini Mimin mendapatkan sebuah email yang mana isi emailnya tersebut memberitahu kepada kita bahwa di sini ZBD itu bakalan menghentikan aplikasinya ya di wilayah kita. Jadi otomatis nanti kita itu nggak bisa ngeakses wallet ZBD-nya ini. Nah, di sini mereka menghimbau ke kita ya untuk segera mengambil tindakan sebelum tanggal 24 Maret agar kita menarik semua aset di dalam wallet ZBD ke wallet lain untuk menghindari kehilangan aset. Ya, mungkin terdengarnya agak kecewa ya karena banyak banget dari kalian yang sudah mendapatkan pundi-pundi dari garapan yang mungkin terbilangnya itu dianggap sebelah mata oleh sebagian orang gitu. Ya contohnya aja kemarin ada yang baru mulai sudah dapat 15.000 satosian dan itu lumayan banget. Nah cuman dengan adanya updatean ini banyak banget dari kalian yang bingung ya kita harus apa gitu, dan gak sedikit juga dari kalian itu belum tahu gimana cara withdrawnya. Makanya di sini Mimin bakalan bahas ya teman-teman terkait gimana cara withdrawnya, cara swapnya, dan solusi kedepannya gitu ya. Dan mungkin di video selanjutnya juga Mimin bakalan cari garapan lain lah ya yang mungkin mirip-mirip sama ZBD ini agar kalian bisa mendapatkan pundi-pundi juga gitu ya dari garapan yang bisa kalian mainkan ketika kalian bosan gitu ya, dan tentunya gratis. Langsung aja di sini Mimin bakalan bahas dari yang pertama ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah punya 2000 satoshi ke atas, kalian itu bisa nge-withdrawnya atau menariknya ya teman-teman ke exchange seperti Binance. Nah, di sini kalau misalnya kalian pengen nge-withdraw atau narik satoshi kalian ke exchange, di sini Mimin bakalan ngasih tahu instruksi lewat Binance ya, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin saldonya di bawah 2000 bahkan di bawah 1000, nanti Mimin bakalan kasih tahu juga opsi lainnya ya, karena untuk nge-withdraw ke Binance ini minimal kalian harus mempunyai 2000 satoshi. Nanti Mimin bakalan praktekin ya bagi kalian yang mempunyai 1000 satoshi ke bawah, karena di sini juga Mimin di akun ini ada 500-an satoshi ya. Ya walaupun ini nilainya 0,4-an, di sini Mimin nggak mau kehilangan ya teman-teman. Makanya di sini Mimin bakalan kasih tahu juga gimana cara mindahin saldo satoshi yang di bawah 1000. Nah, bagi kalian yang udah dapat 2000 lebihan, di sini Mimin bakalan kasih tahu gimana cara withdrawnya. Pertama, kalian itu buka Binance ya teman-teman. Atau kalian juga bisa buka exchange lainnya yang support Lightning Network. Lightning Network tuh apa Min? Nah, di sini Mimin bakalan kasih tahu ya teman-teman agar kalian bisa belajar juga. Jadi simpelnya ketika kita mengirim atau menerima sebuah Bitcoin, kita itu bisa memilih beberapa jalur ya teman-teman. Kayak jalur A, B, dan C. Nah, itu disebutnya network atau jaringan. Nah, di sini yang kita gunakan untuk mentransfer Bitcoin atau Satoshi dari ZBD, kita itu menggunakan jalur atau network Lightning Network ya teman-teman, jaringan Lightning Network. Nah, tentunya masing-masing jaringan mempunyai kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Contohnya aja untuk Lightning Network ini, kalian itu bisa mengirim sebuah Bitcoin dengan fee yang cenderung kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau mengirim Bitcoin dan kalian nggak mau rugi di via, kalian bisa memilih opsi Lightning Network ini. Namun perlu dicatat, nggak semua wallet atau nggak semua exchange support Lightning Network ini ya teman-teman. Nah, lalu gimana Min cara untuk nge-withdraw Satoshi atau Bitcoin dari ZBD ke Binance kita? Nah, di sini kalian masuk ya ke Binance kalian. Nanti kalian tinggal masuk ke bagian dompet, klik store.
Nah, setelah klik store, kalian pilih Bitcoin, lalu kalian pilih Lightning Network. Setelah klik Lightning Network, nanti di sini bakalan menunjukkan ya jumlah kripto. Jadi sistemnya di sini bukan menggunakan address ya, melainkan kita itu harus nge-request dulu berapa Satoshi atau Bitcoin yang akan kita transfer ke Binance-nya. Nah, di sini untuk minimal Bitcoin atau Satoshi yang bisa kita terima di Binance itu 0,00002, atau kalau misalnya kita convert ke Satoshi itu 2000-an Satoshi ya. Gue punyanya itu 5000 Satoshi, berarti setara dengan berapa Bitcoin? Ya kalian tinggal cek aja ya di Google atau mungkin tanya ke ChatGPT, 5000 Satoshi itu setara berapa Bitcoin sih? Nanti bakalan muncul ya 0, sekian Bitcoin gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal copy aja dari situ, lalu kalian tempel di sini. Ya contoh aja deh, di sini kalian itu punya 2000 ya. Di sini kan minimalnya itu 0,00002, berarti itu 2000 Satoshi. Nah, nanti kalian tinggal cantumin aja ya jumlah Satoshi yang kalian punya gitu. Tapi kalian convert dulu ke pecahan Bitcoin gitu. Contohnya tadi kalau misalnya 2000 Satoshi setara dengan 0,000002. Nah, gitu. Nah, setelah kalian sudah buat seperti ini atau sudah masukin nominal Satoshi atau Bitcoin kalian klik buat faktur. Nah, otomatis nanti bakalan keluar ya nomor fakturnya. Nah, kalian copy aja atau kalian juga bisa screenshot ya QR-nya. Nah, namun perlu digarisbawahi ya teman-teman, di sini ada kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kalian nggak melakukan transaksi atau nggak ngirim dalam jangka waktu 1 jaman, nanti kalian harus buat faktur lagi. Nah, kalau misalnya udah seperti ini ya kalian tinggal copy aja atau kalian tinggal SS aja ya teman-teman, agar mempermudah kalian gitu. Setelah itu kalian tinggal masuk ke ZBD, kalian klik send atau bisa langsung pencet icon scan di pojok kanan atas. Nah, nanti di sini kalian tinggal paste atau impor ya. Kalau misalnya impor ya kalian tinggal pilih aja SS-an QR-nya tadi. Nah, karena di sini saldo Mimin ada 500-an, di sini nggak bisa ya. Nanti kalau misalnya kalian udah 2000 lebih gitu ya, kalian tinggal coba aja atau lakukan step by step yang Mimin instruksikan tadi. Cuman di sini Mimin kasih sedikit tips kalau misalnya misalkan saldo kalian itu 5000 Satoshi ya atau setara dengan 0,00005 Bitcoin, kalian transfernya atau depositnya itu ya kalian masukin 4900-an gitu ya. Jangan ngepas banget, nanti untuk fee-nya itu kurang gitu ya. Sisain sedikit untuk biaya transfernya teman-teman. Nah, lanjut, lalu gimana nasibnya bagi yang mungkin di bawah 1000 Satoshi? Ya contohnya seperti Mimin aja deh. Berarti kita nggak bisa ngirim dong ke exchange seperti Binance. Ya kita nggak bisa ngirim. Tapi di sini kita bisa melakukan ya atau memilih beberapa opsi teman-teman. Pertama, bagi kalian yang saldonya 1500 Satoshi, kalian itu bisa masuk ya. Kalian tinggal cari aja di Google Fixafloat ya teman-teman, atau https://silas.ff.io yang paling atas ya. Kalian klik. Nah, nanti kalian tinggal pilih ya yang atasnya itu BTC LN atau Lightning Network. Lalu di bawahnya kalian bebas mau di swap ke token apa ya. Jadi sistemnya gini, kalian bakalan ngirim Satoshi kalian ke pihak ketiga di ff.io ini. Simpelnya kita itu nge-bridge ke token apa. Ya, Mimin saranin kalian bisa pilih TRX atau mungkin koin-koin yang nominalnya harganya masih kecil gitu ya teman-teman. Nah, cuman perlu diingat untuk minimal bridge BTC Lightning di Fixafloat ini
itu 1.500. Jadi selisih 500 dibandingkan yang di Binance ya teman-teman. Min, tapi gue punyanya itu di bawah 1.000. Ada opsi lain nggak? Ada teman-teman. Kalian tinggal download di Play Store ya. Download di Play Store Wallet of Satoshi. Nah, ini dia. Kalian install. Nanti kalian buat wallet ya. Nah, di sini Mimin ngasih tahu dulu. Jadi Wallet of Satoshi ini sama halnya seperti Trans Wallet atau mungkin MetaMask ya. Jadi ini wallet khusus untuk menyimpan Bitcoin atau Satoshi di jaringan Lightning Network. Kalian buka. Nah, jadi kalau misalnya kalian memilih opsi ini ya, kalian itu nggak bisa nge-swap atau ngejual Bitcoin yang kalian punya ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalian mau pilih opsi ini, kalian itu harus nge-hold gitu ya. Beda halnya dengan Binance yang nantinya bisa kalian jual gitu ya teman-teman, ke USDT atau mungkin ke token lainnya, atau di Vixo Floyd yang nantinya kalian bridge lalu kalian terima ke wallet token yang ada di exchange kalian yang nantinya bisa kalian jual juga hasil bridge-nya. Di Wallet of Satoshi ini ya kalian cuma bisa menerima doang gitu. Jadi di dalam walletnya ini nggak ada fitur untuk beli atau jualnya, hanya terima dan kirim. Jadi minusnya ya itu ya, kalian nggak bisa dicairin gitu. Tapi ya menurut Mimin no problem, karena Mimin saranin ya, mulai dari Mimin ngebahas game-game penghasil Satoshi ya, kalian dapetin reward ini untuk di hold, jangan dijual gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau hold ya, kalian bisa menggunakan Wallet of Satoshi ini. Nah, untuk cara daftarnya kalian tinggal masuk aja ke titik 3 ya, lalu kalian login or register. Nah, kalian tinggal masukin email kalian ya teman-teman. Nah, nanti bakalan disuruh ngisi ya teman-teman, 2 kata yang sudah dikirim ke email kita. Kita ambil dulu. Nah, kalau misalnya kalian sudah memasukkan 2 kata yang sudah dikirimkan ke email kalian, berarti kalian sudah bisa menggunakan Wallet of Satoshi ini. Nah, selanjutnya gimana, Min? Kalian tinggal klik retrieve aja ya. Lalu kalian klik amount atau note. Nah, kalian di sini tulis jumlah Satoshi yang ada di wallet ZBD kalian. Nah, beda halnya dengan di Binance, di sini kalian nggak perlu nge-convert dalam jumlah Bitcoin ya. Kalian tinggal langsung aja sesuaikan dengan jumlah Satoshi yang ada di wallet ZBD kalian. Contohnya di sini di wallet ZBD Mimin ada 554 ya. Nah, di sini Mimin bakalan coba masukin 504. Nah, setelah itu kalian tinggal copy aja atau kalian bisa SS. Nah, kita klik copy, lalu kita tinggal masuk ke ZBD lagi. Nah, lalu kita langsung klik aja icon scan di atas, lalu kita paste. Nah, nanti bakalan muncul ya teman-teman, jumlah yang sesuai kita request di Wallet of Satoshi tadi. Lalu kita klik aja confirm and pay. Nah, di sini payment send, kita langsung aja masuk lagi. Nah, di Wallet of Satoshi kita langsung mendapatkan 504 Satoshi ya, atau setara dengan 0.42. Nah, dengan begini bagi kalian yang saldonya di bawah 1000 atau mungkin di bawah 100, kalian sudah bisa mengamankan Satoshi kalian. Selanjutnya ya kalian tinggal hold aja, nunggu Bitcoinnya naik, atau mungkin nyari garapan lain ya. Nanti Mimin coba cari juga deh ya garapan-garapan penghasil Satoshi yang bisa dikirim ke Wallet of Satoshi ini. Intinya kalian tinggal amanin saldo dari ZBD-nya dulu aja ya teman-teman, sebelum tanggal 24. Nah, terkait solusi, soalnya ada beberapa yang tanya juga, Min, nanti setelah di-ban apakah kita bisa menggunakan wallet ZBD-nya untuk nge-withdraw game-gamenya gitu ya, dari gamenya? Ya, jawabannya enggak teman-teman, karena di sini kita itu di ban gitu ya, wilayah kita itu di ban, nggak bisa menggunakan wallet ZBD. Tapi
apakah nanti ada solusi untuk ngakalinya? Nanti Mimin coba cari ya teman-teman, demi kalian lah. Lalu selanjutnya ada yang tanya juga, apakah ada garapan pengganti ZBD ini, Min? Ya sebenarnya Mimin udah dapat beberapa kandidat ya, cuman Mimin belum coba withdraw karena di garapan itu tuh minimal withdrawnya lumayan gitu dan memerlukan waktu yang lumayan juga. Mimin gak bahas di video dulu karena Mimin tahu gitu ya, beberapa dari kalian itu pengennya garapan yang cepet gitu walaupun itu receh gitu. Jadi ya Mimin bakalan coba dulu, kalau misalnya berhasil withdraw Mimin bakalan share garapannya ini, dan Mimin udah nandain garapan ini sebagai kandidat pengganti garapan ZBD. Jadi ya nanti tinggal tunggu aja deh ya. Jadi itu dia ya teman-teman. Jadi Mimin himbau ke kalian yang mempunyai Satoshi gitu ya di wallet ZBD, kalian harus kirim aset kalian ke wallet lain ya, entah itu ke exchange ataupun wallet of Satoshi gitu ya. Atau kalian juga bisa bridge di Fixaflight.io. Kalian harus melakukan atau mengirim aset kalian sebelum tanggal 24 Maret. Kalau nggak kalian lakukan, kemungkinan besar aset di dalam wallet kalian itu bakalan hilang atau hangus ya. Karena ketika sudah tanggal 24 atau seterusnya, kita itu nggak bisa mengakses wallet kita lagi ya teman-teman. Dan di sini juga udah ada himbauan ya di aplikasinya nih, ZBD will be discontinued in your country. Atau bagi kalian yang mungkin sering cek email juga, pasti kalian bakalan dapat email himbauan seperti yang Mimin jelasin di awal video tadi. Makanya kalian segera pindahin aset Satoshi kalian, oke? Ingat, sekecil apapun saldo Satoshi kalian amanin ya, karena ini termasuknya itu Bitcoin walaupun pecahan terkecilnya. Ya udah, mungkin itu aja info yang bisa Min share. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Dah semuanya.